Halo teman-teman, kembali bersama channel Berlatih Fisika. Ya, kali ini kita akan membahas latihan soal ya, tentang tumbukan. Ini variasi soalnya ya, teman-teman. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel Berlatih Fisika, mari teman-teman tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga tekan tombol notifikasi atau loncengnya. Oke teman-teman, kita langsung saja. Soalnya seperti ini. Benda A bermassa 2 kg dalam keadaan tergantung pada tali sepanjang 1 meter. Oke. Kemudian benda B bermassa 1 kg menumbuk A, ya. Ini benda B menumbuk benda A dengan kecepatan mendatar, jadi B-nya ini bergerak, A-nya itu diam, ya, sebesar 4 meter per sekon. Jadi kecepatannya ini adalah 4 meter per sekon. Jika tumbukan ini, sistem ini ya, jenis tumbukan ini adalah elastis sebagian dengan koefisien restitusi 0,5 ini, maka pertanyaannya berapakah sudut simpangan tali maksimum? Begitu. Oke teman-teman, gambarnya awalnya adalah seperti ini. Jadi ini keadaan sebelum, ya. Saya tulis ini keadaan sebelum. Ini keadaan sebelum terjadi. Oke. Kemudian ini keadaan sesudah. Begitu teman-teman ya. Jadi ini keadaan sesudah. Nah, bagi teman-teman, ingat bahwasanya jenis tumbukan itu kan ada 3 ya. Elastis sempurna, kemudian sebagian, dan sama sekali tidak penting. Jadi soal ini adalah tentang tumbukan elastis sebahagian. Untuk mengerjakan atau konsep daripada tumbukan itu ada 3 ya. Pertama adalah hukum kekekalan momentum. Kemudian yang kedua adalah hukum kekekalan energi. Kemudian yang ketiga adalah koefisien restitusi. Oke, teman-teman nanti bisa melihat video materinya, oke, di video yang sebelumnya. Nanti di kolom deskripsi ini teman-teman tinggal lihat saja. Linknya nanti saya buat di situ ya teman-teman ya. Nah, yang pertama kita lihat dulu dari segi hukum kekekalan momentum ya. Jadi di awal ini, sebelum ini, maka kita di sini berbicara tentang yang namanya hukum kekekalan momentum. Oke. Nah, lalu kemudian nanti di sini adalah kita berbicara tentang yang namanya hukum kekekalan energi. Gitu teman-teman ya. Ingat ya, yang ditanya adalah sudut theta, berarti sudutnya itu yang ini. Ini sudutnya teman-teman ya. Ini besarnya kita katakan sebesar theta. Oke teman-teman. Nah, kita mulai. Pertama adalah hukum kekekalan momentum. Nah, ya, kita mulai dari yang pertama. Kita pakai hukum kekekalan momentum. Oke, P sama dengan P aksen. Begitu ya teman-teman ya, persamaannya ya. Nah, jadi di sini teman-teman yang memiliki momentum itu adalah benda yang bergerak. Itu syaratnya teman-teman ya. Benda itu memiliki momentum jika benda itu bergerak, gitu teman-teman. Nah, benda B bergerak, benda A tidak. Berarti di keadaan awal ya, yang bergerak itu, yang memiliki momentum itu hanya benda B. Berarti benda A-nya tidak ya. Maka kita langsung saja. Massa benda B, kemudian kecepatan benda B ditambah 0 ya. Sebenarnya ditambah 0. 0 itu kenapa? Benda A itu tidak memiliki yang namanya momentum karena keadaan benda A itu masih keadaan diam. Maka kita buat di sini 0. Oke teman-teman. 0 sama dengan, oke teman-teman, lanjut ke sesudah atau P aksen. Nah, ya kan, sesudah kan berarti di sini ya. Nah, jadi keadaan setelah tumbukan di soal ini tidak ditawarkan benda B mau pergi kemana, ya kan gitu ya, tidak disebutkan. Yang benda A sudah pastilah ke sebelah kanan ya, naik ke atas, mungkin berayun ke atas, nggak mungkin dia berayun ke kiri kan gitu kan setelah tumbukan. Oke. Nah, jadi yang perlu teman-teman ingat bahwasanya kalau kita mau mengerjakan momentum, maka kita harus
Ingat memberikan tanda ya. Oke, karena benda B-nya ke kanan, kan begitu ya. Benda A diam, kondisinya diam, maka bisa kita buat ini benda B ini arahnya ini adalah bertanda positif. Gitu teman-teman ya. Oke. Apakah harus positif? Sebenarnya tidak sih ya. Bisa juga negatif ya kan teman. Tapi harus kita ingat bahwasanya ke kanan itu bertanda negatif kalau tadi awalnya kita buat negatif kan gitu kan. Oke. Kita lanjut teman-teman. Nah, berarti benda A ini kan setelahnya nih kan dia kan berayunnya ke atas ke arah ini ya. Oke, maka bisa saja kita buat nanti tandanya adalah positif. Nah, maka setelah tumbukan kita buat seperti ini ya. Benda A, kemudian di sini VA aksen ya, ditambah dengan massa benda B, kecepatan benda B aksen setelah, begitu ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita masukkan identitasnya ya teman-teman ya. Ini identitasnya sudah ditawar ya di soal ini, yang sudah ditawar di soal. Oke teman-teman, maka kita masukkan MB-nya adalah 1. Sebenarnya nggak perlu ditulis juga, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke, kemudian VB-nya itu adalah 4. Kita tulis di sini 4. Ya kan, sama dengan, karena ini 0 ya teman-teman ya, maka MA benda A itu besarnya 2, berarti di sini tulis 2 VA aksen, oke, ditambah nama sebenda B itu 1, nggak usah ditulis kan gitu teman-teman ya. Kemudian VB aksen ya kan, tulis saja menjadi VB aksen begini teman-teman. Oke ya teman-teman ya. Nah, ini menjadi persamaan yang pertama. Oke, persamaan pertama itu dari hukum kekekalan momentum tadi ya teman-teman. Oke. Nah, lanjut. Setelah tadi kita pakai hukum kekekalan momentum, maka kita coba pakai hukum kekekalan energi pun boleh, kan begitu ya. Atau supaya ketemu nanti persamaan ini lagi, coba kita pakai apa? Kita pakai yang namanya koefisien restitusi ya. Maka koefisien restitusi itu kan seperti ini ya. E sama dengan, kan begitu, minus ya, VB aksen dikurang VA aksen dibagi dengan VB dikurang VA, kan seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, ini dalam kurung ya teman-teman ya. Nah, ini dalam kurung begini. Oke. Nah, lalu kita tinggal masukkan koefisien restitusi tadi berapa? 0,5 ya kan. Nah, ini 0,5. Oke. Nah, lalu di sini kan minus. Minus ini kan milik seluruhnya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa misalkan minusnya ini pindahkan kemari, berarti bisa menjadi minus 0,5, atau teman-teman minusnya ini bisa kali ke dalam semua. Ini kali ke dalam semua ya. Jadi min VB aksen, min kali min menjadi positif, berarti positif V aksen. Jadi tulisannya bisa jadi seperti ini ya. Minus VB aksen, kemudian ditambah VA aksen. Begitu teman-teman. Oke. Nah, kemudian kecepatan benda B yang di bawah juga buat menjadi 4, yang A itu 0 ya, karena benda A mula-mula diam ya. Oke, dibagi, oke, menjadi ini 4 kurang 0 ya, ini berarti menjadi 4 di sini ya. Oke, ini teman-teman tanda sama dengan ini bisa dibuat di sini ya. Usahakan tanda sama dengan itu selalu sejajar dengan ini pernya ini ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita kali silang ya. Kemudian sesuaikan persamaannya seperti ini biar supaya nanti kita mudah mengeliminasinya ya teman-teman. Oke, berarti bisa menjadi ini VA aksen positif ya. Berarti tulisannya menjadi begini. VA aksen gitu ya. Dikurang VB aksen ini ya. Sama dengan, nah ini 4 dikali 0,5 atau 4 dikali setengah itu adalah 2. Begitu teman-teman ya. Nah, ini persamaan yang kedua ya teman-teman. Ini persamaan yang kedua.
Oke. Persamaan satu, persamaan yang kedua. Oke, teman-teman. Nah, kita lanjutkan hukum kekalahan momentum, koefisien restitusi. Nah, satu lagi kita pakai dia. Oke, kita cari memakai hukum kekalahan energi, ya. Berarti kalau hukum kekalahan energi kan begini ya. Energi awal, ya, energi awal itu sama dengan energi akhir, kan begitu ya. Nah, jadi untuk memahami ini kita perhatikan di sini konteksnya sudah. Jadi, nah kita kan konsentrasinya ke A ya, nah, ke A. Oke, kita konsentrasinya ke A ini. Karena apa? Pertanyaannya kan berapakah besar sudut? Berarti yang membentuk sudut itu adalah benda A, bukan benda B ya, benda A ini. Karena benda A itu yang terikat dengan tali. Berarti nanti kita konsentrasinya adalah energi pada benda A, gitu dia. Oke, teman-teman ya. Nah, jadi di sini, di titik ini, ya, benda A ini sudah memiliki yang namanya energi kinetik. Oke, akibat pengaruh si B, ya, akibat tumbukan tadi. Berarti benda A di sini energi kinetiknya, oke, maka di sini menjadi energi kinetik untuk benda A. Kan begitu ya, sama dengan ini untuk benda A ya, konsentrasi ya, ini untuk benda A. Energi kinetik benda A sama dengan, nah setelah itu benda A akan mulai berayun sampai nanti dia mencapai ketinggian maksimumnya ini ya, sampai dia nanti di sini mencapai ketinggian H. Kan begitu teman-teman ya, sampai nanti di sini mencapai ketinggian H. Nah, berarti di sini energi kinetik yang di sini akan diubah seluruhnya menjadi apa? Potensial. Maka menjadi apa? Energi potensial. Begitu teman-teman. Oke. Maka kita masukkanlah persamaannya ya. Menjadi setengah M. M ini MA karena dia benda A ya. Ini kan indeksnya A ya. Menjadi VA aksen kuadrat. Karena apa? Kenapa aksen? Karena di sini kasusnya adalah benda A setelah terjadi tumbukan, itu maksudnya kecepatan benda A setelah terjadi tumbukan. Oke teman-teman, sama dengan kemudian di sini M A gravitasi dikali H, karena inilah energi persamaan energi potensial. Oke teman-teman, maka secara matematis di sini MA, di sini MA berarti habis dibagi ya, MA-nya habis dibagi. Oke, berarti menjadi apa persamaannya? Persamaannya menjadi begini ya, 2V aksen kuadrat, kan seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi begini ya, 2 setengah V aksen kuadrat, kemudian nanti dibagi dengan G, kan begitu teman-teman ya. Oke, maka persamaannya itu menjadi ini, V A aksen kuadrat, gitu teman-teman ya. Ini G, kita pindah ke G, G-nya kemari sama dengan apa? H. Oke, maka akan terbentuk persamaan, kan begitu ya teman-teman ya. Maka terbentuk nanti persamaan, kita katakan ini persamaan yang ketiga. Oke, nah apakah gunanya H ini? Oke, nanti kita lihat. Nah sekarang di sini V aksen kuadrat ya. Jadi di sini variabel V aksen kuadrat ini belum diketahui di soal, maka harus kita cari. Dari mana kita cari? Kita cari kemari ya. V aksen A ini ya. Nah ini. Di sini ada V aksen A, ini ada V aksen A, berarti kita lakukan proses matematisnya itu yaitu mengeliminir. Boleh, substitusi juga boleh, ya kan? Nah, jadi kita eliminasilah persamaan itu teman-teman ya. Oke, maka kita eliminirlah persamaan itu. Nah, ini proses berikutnya ya, ini seperti proses yang kedua ya teman-teman ya. Nah, ini langkah-langkah yang kedua. Ini bagi teman-teman yang baru masih mulai untuk memahami latihan soal. Oke. Nah, kita eliminasi saja. Nah, kita tulis persamaannya dulu ya. Ini kan 2VA aksen ya. Jadi tulis di sini 2VA aksen, kemudian ditambah VB aksen,
sama dengan 4. Itu persamaan yang pertama. Persamaan kedua tulis menjadi VA aksen kurang VB aksen itu sama dengan 2. Kan gitu ya teman-teman ya. Oke, lalu kita selesaikanlah ini. Nah, ingat teman-teman, kita di sini kan mau mencari, ya tugas kita adalah mencari VA aksen. Kan gitu ya. Berarti kalau kita mencari VA aksen, maka VB aksen ini harus kita eliminir. Harus kita eliminasi. Supaya ini habis, maka ini harus ditotalkan. Ya kan teman-teman ya? Harus dijumlah ya. Berarti secara matematis ini 2 di sini 1 menjadi 3. Oke, menjadi 3 VA aksen sama dengan, ini totalnya adalah 6. Maka VA aksen itu nilainya adalah 2 meter per sekon. Begitu ya teman-teman ya. Nah, ini 2 meter per sekon. Nah, lalu kalau sudah ketemu ini VA aksennya, maka kita tinggal substitusi kemari. Ya, maka nanti akan mendapat nilainya hanya berapa. Ingat, tapi tujuan kita sebenarnya bukan mau mencari berapa hanya ya. Oke, berarti secara matematis ya, ini VA aksennya ini atau hanya ini bisa kita selesaikan. Berarti H ini sama dengan, tinggal masukkan saja dari persamaan ini ya. VA aksen kuadratnya itu masukkan nilainya adalah 2 dikuadratkan ya. Berjadi begini. 2 dikuadratkan kan gitu ya. Ini 2 dikuadratkan itu kemudian dibagi dengan G-nya itu adalah 10 ya kan, menjadi 4 per 10 ya kan gitu ya. 2 kuadrat itu 4 ya teman-teman ya, ini menjadi 4 per 10. Oke, maka lebih disederhanakan ini menjadi berapa nih? 4 per 10 itu sama dengan 2 per 5 ya. 2 per 5 itu sama oke teman-teman ya, 2 kuadrat berarti ini menjadi 2 per 5 ya. Jadi kalau 2 per 5 ini oke, kira-kira teman-teman berapa ya nilainya ya 2 per 5 ya. Oh, maaf ya teman-teman ya. Di sini 2-nya belum tertulis ya teman-teman ya. Ini menjadi 2G, maaf ya. Ya, ini 2G. Kemudian ini 2G, G-nya tadi 10, berarti ini 2. Ya kan? Ini 2. Lalu ini 20. Maka ini menjadi 1 per 5. Oke, maaf ya teman-teman ya. Ini besarnya adalah 1 per 5. Begitu teman-teman ya. Berarti 1 per 5 ini ya. 1 per 5 ini maka nilai H-nya itu sama dengan ya 0,2 ya teman-teman ya. Jadi 0,2 meter. Oke. Nah, coba kita perhatikan teman-teman. Berarti ini besarnya tadi berapa? 0,2. Maka ini menjadi 0,2 meter ya. 0,2 meter. Oke. Nah, ini 0,2 meter. Ini kan 1 meter. Ini kan sebenarnya 1 meter juga ya teman-teman ya. Berarti kan dari sini kemari ya. Kalau di sini 1 ya teman-teman ya. Kalau ini 1 ya. Ini 0,2, maka ini yang ini ya atau yang ini berarti ini tadi nilainya berapa? Berarti ini nilainya adalah 0,8. Begitu teman-teman ya. Paham ya? Jadi kalau ini kan 1 sebenarnya, kan ini juga talinya itu ya. Ini 1, kemudian di sini 0,2, yang ini 0,2. Berarti ini menjadi yang dari sini kemari ini ya, dari sini kemari itu berarti 0,8. Oke. Begitu ya teman-teman ya. Nah, coba kita lihat sekarang kita melihat ini yang siku-siku ini. Ini teman ya, segitiga ini ya, segitiga siku-siku ini ya. Kita lihat dulu. Oke. Nah, ini letak sudutnya. Ini 1, ini 0,8. Oke, berarti untuk mencari besar sudutnya ini yang diketahui kan ini yang sejajar dengan yang miring. Berarti yang sejajar dengan miring ini yang diketahui berarti hubungan yang kita pakai trigonometrinya ya. Secara matematika itu adalah kosinus. Berarti kosinus theta itu adalah yang sejajar yaitu 0,8. Kemudian yang miring itu adalah 1. Berarti
hasilnya ini adalah tetap berapa? 0,8. Begitu teman-teman ya. Nah 0,8 itu kan sama dengan 4/5 ya, sama aja dengan 4/5 ya. Nah maka arcus tetanya ini berapa, atau tetanya ini berapa begitu ya. Nah berarti tetanya ini besarnya ini adalah berarti kosinus sudut berapa supaya hasilnya 0,8 ya. Berarti itu adalah besarnya 37 derajat. Begitu teman-teman. Oke, jadi jawabannya itu adalah 37 derajat. Berarti kita lihat dari optionnya, maka jawabannya ini adalah B. Oke teman-teman. Nah ini B. Maka jawabannya ini adalah B. Oke teman-teman, bagaimana, mudah kan? Baik teman-teman, begitulah penyelesaian dari soal ini. Nah, jadi teman-teman banyak berlatih ya, banyak membahas soal, banyak berlatih supaya teman-teman semakin mudah memahami konsep-konsep fisika itu. Oke teman-teman, saya sudahi videonya sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau video ini bermanfaat, bagikan kepada teman-teman yang lainnya agar teman-teman juga mendapatkan pembelajaran juga. Karena apa? Karena berbagi itu adalah indah. Oke teman-teman, akhir kata saya ucapkan semangat berlatih dan terus berlatih. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.